Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Baraya Kita. Saatnya enjoy. Pesan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Baraya. Pagi menjelang siang ya. Pagi hari ini kembali hadir Akal Ahmad menemani Baraya semuanya dalam program kesayangan kita, Penjoy Pesan Enjoy, langsung dari studio barayakita.com Jalan Peta Kota Bandung. Dan seperti biasa Baraya, kali ini Akak tidak sendirian, Akak ditemani oleh narasumber yang akan coba Akak tanya mengenai pembahasan hari ini ya. Pembahasannya cukup menarik karena kita akan membahas tentang rindu Baitullah ya. Akak juga menyapa untuk Baraya yang menyaksikan Penjoy melalui Facebook, melalui Instagram ataupun juga melalui YouTube ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mudah-mudahan untuk Baraya selalu semangat dan tentunya juga selalu sehat ya. Oke, kalau gitu aku akan perkenalkan siapakah narasumber dan juga tentunya narasumber utama narasumber yang udah biasa hari ini hadir ya. Ada Ustadz Deden Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Ude, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Akak juga sehat Akak? Alhamdulillah. Dan juga Akak udah bersama satu lagi narasumber bintang tamu yang hadir. Assalamualaikum untuk Ibu Vini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya. Terima kasih loh udah hadir di studionya Baraya ya. Sama-sama. Iya. Nah, nanti untuk Baraya seperti biasa yang mau bertanya ataupun juga untuk Baraya yang mau berkomentar ataupun juga mungkin Baraya ingin menyampaikan tentang tanggapannya tentang seputar pembahasan Rindu Baitullah ini, silakan bisa langsung melalui laman komentar ataupun juga mau direct langsung ke pesan Instagramnya boleh ya. Langsung aja nanti diklik ya ataupun diketikkan pertanyaannya. Nah, Akak udah dulu nih. Udah, ini pembahasannya ada tentang rindu Baitullah ya. RBT gitu ya. RBT. Nah, bisa. Kalau misalkannya terkadang ada pengertian atau orang yang belum tahu Baitullah itu apa, sebutan untuk apa? Apakah untuk kota, negara ataupun apa ini? Silakan udah, mungkin mau menjelaskan dulu. Baik, terima kasih. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Tema yang diketengahkan ini adalah RBT atau RBT ya Kak ya. Okay. Rindu Baitullah. Rinduku, rindu kami, rindu kita terhadap Baitullah. Bicara mengenai rindu, sebelum masuk ke kaitan dengan Baitullah, bicara mengenai rindu, pasti setiap kita merindukan Baitullah. Kerinduan itu nampak ketika seseorang kemudian ingin ke Baitullah, ingin melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan namanya rindu itu Kak, juga Baraya ya. Kalau orang sudah rindu, pasti pengennya berlama-lama, setuju tidak? Iya, betul. Gak mau cepat-cepat berpisah kan ya?
Karena memang kecintaan itu selain dari selalu ingat dan tidak pernah melupakannya, kedua adalah rindu. Nah, kerinduan kita terhadap Baitullah adalah kerinduan yang memang harus selalu dan senantiasa ditanamkan pada diri kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji maupun umroh, rata-rata mereka mengekspresikan ataupun menyampaikan perasaan kepada temannya, rekannya, atau mungkin kepada saudaranya adalah kerinduan ingin bisa kembali ke Baitullah. Nah, kalau di Facebook biasanya suka ada ini ya, mengingat setahun yang lalu, kenangan ya, kenangan, memoris ya, memoris. Nah, biasanya dibuatkanlah status rindu Baitullah. Lantas apa Baitullah itu sendiri? Kalau dilihat dari sisi arti, bait artinya rumah Allah, Allah. Baitullah rumah Allah. Di mana di dalamnya ada Ka'bah. Ka'bah ini merupakan pusat paling suci bagi umat muslim. Tempat ini Baraya disebut juga sebagai rumah Allah, Baitullah, di bumi yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya yang tercinta yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Oke, jadi pengertian Baitullah itu adalah secara harfiah artinya adalah rumah Allah, di mana di sana terdapat Ka'bah yang suci begitu udah ya. Nah, kemudian mengenai rindu ke Baitullah itu mungkin bagi orang yang sudah pernah ke sana timbul rasa kerinduan seperti itu ya. Nah, bagi yang belum, apakah itu merupakan suatu kewajiban? Kalau kewajiban di rukun Islam jelas ya, begitu udah ya. Namun kalau misalkannya ibadah selain dari ibadah haji seperti umroh, itu bagaimana hukumnya? Hukum dari umroh. Nah, kalau hukum dari ibadah umroh itu adalah sunnah. Nah, pada prinsipnya kalau kita perhatikan dari beberapa keterangan, kalau haji jelas wajib ya, bagi yang mampu ya, bagi yang istita'ah. Bagi yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun umroh, bagi Anda Baraya sudah diberikan kemampuan baik itu fisiknya, ilmunya juga ya, kemudian ongkosnya, maka hendaklah melaksanakan ibadah umroh. Ya, karena ibadah umroh termasuk di antara amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan keutamaan ibadah umrah itu, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Satu umrah ke umrah berikutnya ini kafaratu lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah, dan haji yang mabrur itu balasannya tiada lain melainkan surga. Jadi kenapa orang begitu pengen banget ibadah umroh ya, yang belum maupun yang sudah pengen lagi kan? Kenapa? Karena punya keutamaan. Bukan hanya sekedar, Ustadz juga Bu Vini ya suasananya itu enak banget, tenang banget. Pokoknya kesana tuh tenang aja. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita meraih keutamaan yaitu dihapuskannya dosa-dosa yang kita lakukan. Maka bersyukur bagi saudara-saudara kaum muslimin yang sudah pernah melaksanakan ataupun yang belum, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Karena kita harus tahu, maka di sini pentingnya manasik ya. Jadi sekali lagi pelaksanaan ibadah umroh adalah bagian dari keutamaan yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu jangan pernah takut kita untuk kehilangan harta kita. Bahkan Allah akan ganti harta kita, Allah akan mudahkan urusan kita, termasuk rezeki yang sudah dikeluarkan dari kantong kita, dari dompet kita. Itu Masya Allah, tabarakallah, dan banyak sekali nanti mungkin Bu Vini juga bisa cerita ya, orang-orang yang setiap bulan, mungkin setiap tahun yang melaksanakan ibadah umroh, bukan makin berkurang rezekinya, bukan semakin menurun usahanya, tapi makin hari ternyata makin baik usahanya. Jadi kalau dari sisi hukum ya, hukum pelaksanaan ibadah umroh itu sunnah. Nah itu tadi kita sudah mendengarkan ya Baraya tentang penjelasan mengenai hukumnya, kemudian juga perbedaan haji dan umroh sedikit tadi dijelaskan oleh Ude. Nah dengar-dengar juga katanya Ude hari ini harusnya udah umroh ya?
Iya, betul. Oh, oke. Hari ini harusnya terbang ya. Harusnya ya. Nah, Tanggal sekarang 8 ini. ngomong-ngomong kenapa udah tidak bisa? Karena memang sekarang kita lagi ada di situasi yang kurang cukup baik ya, yaitu tengah pandemi. Langsung aja kalau gitu saya akan menyapa Ibu Vini. Ibu Vini ini kalau misalkan urusan umroh dan haji, ini beliau itu udah masternya kayaknya ya. Masih belajar. Oh, oke. Ya, kita mungkin sebelum kita membahas tentang umroh dan hajinya, mungkin saya berkenalan dulu Bu. Untuk kegiatan saat itu, aktivitas ini apa saja mungkin bisa dibagikan kepada Baraya semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Baraya semua. Ini luar biasa saya bisa hadir di rumah yang luar biasa ini, Baraya kita gitu. Ini pertama kali saya mampir di sini. Oke. Dan temanya juga luar biasa nih Kang ya, tentang rindu Baitullah gitu kan. Kalau untuk aktivitas saya sendiri, saya fokus di ibu rumah tangga sebetulnya Kang. Ibu rumah tangga dengan anak 2, santri 15, santri Masya yang pulang Allah. perginya 180. Itu sih Kang. Oke, Gitu. jadi kegiatan sehari-harinya Pak Tofitas itu luar biasa, tapi memiliki santri yang sangat banyak. Rumah Udah tahfiz, ini ya. rumah tahfiz ya. Oke, ini Gitu. berarti bergerak di, bisa dibilang itu merupakan sebuah foundation, social foundation ya. Itu sudah cukup lama Bu. Baru 5 tahun Kang. Insya Allah ini syai'nya kami gitu. Balik lagi kita cuman nyari ridhonya Allah ya Kang ya gitu. Apapun yang terjadi dengan pandemi ini, qadarullah, kita sudah hampir 1 tahun ya Kang ya. Betul. Covid ini kemarin sampai ada yang saya lihat status di Facebook itu ulang tahun ya Kang ya. ulang tahun oke. Covid kan Ulang gitu. Covid, oke. Jadi mudah-mudahan bisa segera berakhir. Oke, Gitu. nah ini tadi Bu Vini tadi kan berbicara tentang kegiatan dan lain-lain ya. Mudah-mudahan dengan social foundationnya semakin mungkin santrinya bertambah lagi. Amin. Karena tentunya bertambah juga pundi-pundi pahalanya nih ya. Amin. Oke, nah ini berbicara tentang, karena kita bahasannya adalah rindu Baitullah. Untuk Ibu, saya panggilnya Ibu atau Teteh atau apa ini, enak, atau Mbak atau apa? Teteh boleh. Oh, Teteh aja ya. Oke. Nah, Teh Vini, tentang tadi pembahasan tentang rindu Baitullah ini, kalau menurut Teh Vini sendiri ya, apa ada nggak sih perbedaan antara ketika zamannya dulu gitu, zaman old gitu, sekarang zaman now ya, mengenai tata cara atau cara bagaimana supaya kita bisa ke Baitullah, salah satunya melaksanakan ibadah umroh ini? Iya. Ada perbedaan tidak? Sebetulnya kalau misalnya untuk haji sendiri lebih mudah dulu Kang dibanding sekarang. Oke. Kalau dulu kita daftar bisa langsung berangkat gitu. Kalau sekarang mungkin Ustadz Dede juga tahu sendiri ya Kang ya. Iya. Mundurnya berapa puluh tahun nih Kang. Untuk Bandung ini udah Oke. berapa puluh tahun. Belum Iya, lagi kalau Kabupaten Bandung atau Kabupaten Bandung Barat gitu, antara 20 sampai 25 tahun gitu. Jadi solusi lain untuk bisa segera ke Baitullah cuman dengan cara umroh. Kang. Oke, jadi memang apabila kita ingin segera karena sudah rindu gitu ya, bisa melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu begitu Bu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada pertanyaan lagi, misalnya apakah ada misalkan ya salah satu fasilitas yang bisa membantu untuk supaya kita bisa melaksanakan ibadah umroh dengan tadi yang nyaman, kemudian juga bisa sesuai dengan schedule, jadi tidak terlalu lama nunggunya, sama seperti ibadah haji. Kan sekarang lagi pandemi, itu gimana? Ya, yang jelas pandemi ini kan qadarullah ya Kang ya, semua juga memang sudah skenario terbaiknya Allah gitu. Allah sudah mengatur ini semua supaya kita bisa mengatur ego kita nih Kang. Kita sudah mengatur semuanya, penerbangannya, visanya dan lain-lain. Ternyata Allah belum ridho kita ke sana. Dengan kemarin sudah sempat dibuka Kang, tanggal 1 itu kita sudah ada umroh new normal gitu. Ternyata qadarullah tanggal 3 Januari kemarin akhirnya ditutup kembali sampai harusnya Kang Haji Deden sendiri, Ustadz Dede sendiri
berangkat tanggal 8 ini depending lagi sama Allah, semua skenario terbaiknya Allah. Jadi ya kita memang yang utama niat, Kang. Gitu. Yang utama niat. Yang kedua memang kita harus melangkah nih. Sebetulnya kan Baitullah itu dekat ketika kita mau melangkah. Mau melangkahnya dengan cara apa? Mungkin dengan cara nabung, mungkin dengan cara kita sudah berdoa belum nih, Kang? Dari setiap sholat 5 waktunya kita ada nggak yang menyisipkan doa untuk kita bisa langsung ke Baitullah gitu. Jadi kalau kami ada beberapa program sebetulnya, Kang, untuk umrohnya sendiri. Insya Allah kita juga provider visa langsung, wholesaler tiket juga. Jadi kepastian pemberangkatan dan lain-lain sebelum ada pandemi ini kita sudah ada. Tapi qadarullah dengan adanya pandemi kita harus lockdown lagi juga semuanya gitu. Jadi memang harus mengikuti aturan yang berlaku ya. Betul. Gitu. Nah, tadi salah satu caranya adalah ada beberapa yang dapat kita pilih begitu ya untuk kita melaksanakan ibadah umroh, karena sekarang kan Ustaz Deden mungkin udah pernah ya. Kadang trennya itu kadang selain umroh ingin juga bisa untuk berziarah begitu, ya berziarah ataupun juga kita menyusuri Syiroh Nabawi gitu ya, atau enggak ke tempat selain kita sekaligus misalnya ke Middle East gitu ya. Nah itu gimana Bu? Ibu lagi nih apa? Aduh. Ibu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kalau nyamannya Ibu, Kang Angkat silahkan manggil Ibu. Oke, Ibu Polwan gitu. Jadi Ibu Polwan. Bukan Polwan. Oh bukan ya. Ya itu ada nggak maksudnya tuh yang beberapa misalkannya yang bisa kita pilih ya, karena kan maksudnya sekarang mah zaman now gitu kan banyaknya sekalian ziarah gitu, itu gimana? Kalau dulu kan memang umroh cuma umroh aja nih. Sekarang udah mulai banyak lagi umroh plus Eropa, umroh plus Turki. Malah kita ke depan itu mau bikin program umroh plus Jepang kan gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang sekarang itu lebih dipermudah, yang penting penerbangannya ada ke sana gitu. Ya. Tapi kalau untuk tahun ini sendiri ini udah bisa atau bagaimana nih? Untuk tahun ini yang umroh plusnya itu belum. Kita masih ada umroh khusus umroh. Ataupun misalnya kayak Turki khusus Turki. Jadi antara penerbangan umroh plusnya itu masih di internasionalnya belum bisa masuk ke Saudi. Jadi memang berarti sekarang istilahnya adalah yang pokoknya yang utamanya dulu udah ya. Nah waktu itu udah kan maksudnya waktu itu sama Tevi ini juga mungkin jamaah yang lain ke sana atau bagaimana ya? Pengalaman udah sendiri gimana waktu itu? Ya alhamdulillah saya dengan Bu Vini di travel An-Nur ya, An-Nur Travel namanya An-Nur. Tentu berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah. Dan kita tekankan umroh itu, mohon maaf ya, bukan hanya sekedar fasilitas yang baik, hotelnya yang nyaman gitu ya, kemudian pesawatnya yang nyaman, tapi kita tegaskan juga bahwasannya judul umroh ini kan ibadah. Ibadah umroh, bukan shopping, bukan jalan-jalan gitu kan, seperti ke luar negeri yang lain mungkin ya Kak ya. Tetapi kita ada kalimat ibadahnya itu. Maka kita mengarahkan kepada jamaah untuk tidak sekedar memilih fasilitas yang terbaik, itu pun memang sangat menunjang ya Kak ya. Hotel yang dekat, nyaman, dekat masjid, pesawat yang nyaman juga gitu, fasilitas yang lainnya. Ibadahnya pun harus diperhatikan. Bagaimana agar ibadah yang dilaksanakan itu bisa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena kaitan ibadah tidak bisa kemudian kita mengada-ngada, mereka-reka, merekayasa, menambah, mengurang gitu ya. Karena kata Rasulullah SAW dalam kaitan ibadah haji dan umroh ini, khudhu anni manasikakum, ambil dari kalian manasik-manasiku.
Maka disinilah adanya kita memang mewajibkan kepada para jamaah ya Bu Vini ya untuk ikut manasik. Oke. Ikut manasik bukan hanya sekedar tahu berapa kilo ya koper yang harus terisi gitu ya, kan ada aturannya ya. Oke. Terus cairan di atas berapa yang nggak boleh gitu kan. Dan hal-hal yang lainnya itu bagian Bu Vini yang memang selalu menyampaikan. Oke. Tapi yang kemudian tidak boleh terlewatkan juga adalah pas pelaksanaan ibadah umrohnya. Misalkan kan ada jamaah itu kalau nggak ikut manasik, misalkan nggak ikut manasik, mereka kebingungan. Ini ihramnya di mana? Terus tawaf, ketika tawaf tuh berapa putaran ya? 7. Misalkan pas sebelum 7 nih baru 4, batal. Apa yang harus dilakukan? Oke. Itu hal-hal yang memang secara ibadah dan teknis itu insya Allah kami dari An-Nur Travel berupaya terus untuk memberikan pelayanan maksimal insya Allah. Jadi dari mulai preparation atau persiapan dan juga nanti pas pelaksanaan mungkin ini berhubungan dengan pembimbingnya begitu Iya, Bu Vini. betul. Nah kalau dari ini berarti nama travelnya yang Ibu Vini kelola ini adalah An-Nur Travel ya. Nah dari An-Nur sendiri mungkin salah satu pembimbingnya adalah Ustadz Deden ya. Nah salah satunya tapi oh gitu. Tapi Alhamdulillah. selain itu pun tidak perlu khawatir karena ada beberapa ustadz yang lain juga yang bisa menjadi pembimbing bagi yang memang baru pertama mungkin ini seperti saya nanti suatu hari. Oh, mau Ya. jadi pembimbing juga Kak? Enggak, aku mau umroh Tour suatu leader, hari. tour Ya. guide. Nah, itu pasti kan ada ini ya. Ada pembimbingnya bagi yang memang belum mengetahui. Nah itu kalau dari An-Nur sendiri itu seperti apa mengenai pembimbing ataupun juga preparation. Misalkan kita berapa bulan sih kalau misalkan yang persiapan yang baik gitu. Sebetulnya untuk idealnya itu 3 sampai 6 bulan nih Kang. Oke. Cuman biasanya kalau ketika new normal ini 2 sampai 3 minggu pun juga mereka calon-calon jamaah itu bisa tetap kita berangkatkan gitu. Oke. Jadi kita ada SOP-nya nih Kang, detail banget SOP-nya ketika untuk TL sendiri, untuk ustadznya sendiri, termasuk untuk mutawifnya sendiri gitu Kang. Jadi insya Allah yang utama An-Nur Travel memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu juga gimana caranya jamaah bisa meningkatkan ketauhidan Kang gitu. Jadi kalau misalnya tadi Kang akan nanya masalah umroh plus, insya Allah bukan hanya plus cuman plus aja, tapi mereka bisa merasakan, oh iya Turki itu punya banyak banget sejarah yang bisa mereka tahu gitu kan. Kayak misalnya Eropa seperti apa. Nah itu bisa kita inikannya ke ustadz pembimbing. Jadi mereka harus benar-benar tahu dulu ke tempat mana mereka ajak jamaah, mereka harus bisa bercerita tentang itu semua. Gitu. Jadi ada sejarah-sejarahnya ya. Betul, Kang Aka. Misalkan kayak beberapa ada destinasi wisata Muslim yang misalkan ya ada peninggalan-peninggalan sejarah dan lain halnya itu dijelaskan. Jadi tidak hanya sekedar berkunjung begitu ya. Nah ini berarti kalau untuk tahun ini berarti dari An-Nur sendiri diutamakan adalah umrohnya yang memang langsung ke fokus utama terlebih dahulu ya? Iya, karena memang penerbangan baru bisa itu Kang. Usia pun juga sekarang masih 18 sampai 60 tahun Kang. Jadi yang kurang dari usia 18 atau lebih dari 60 tahun harus banyak-banyak bersabar dulu nih Kang gitu. Terutama yang pendingan-pendingan kemarin sebelum pandemi kan. Jadi umroh terakhir itu kita ditutup itu Kang Haji tanggal 27 Februari ya Kang ya. Nah itu kan juga bukan 1-2 jamaah ya yang di pending gitu, tapi bahkan ratusan ya Kang ya. Mereka masih harus banyak bersabar nih Kang gitu. Jadi kemarin karena memang mengikuti aturan sempat terpending, namun insya Allah berarti mulai rencananya bulan Maret atau apa nih ada pemberangkatan lagi? Kita di Februari ini juga ada 3 kali pemberangkatan. Untuk Maret juga kita sudah ada jadwal, tapi ya balik lagi ketentuan Saudinya lockdown ini sampai berapa lama gitu. Jadi, info kemarin sih 14 harian Kang gitu. Nanti kalau misalnya ternyata maju mundurnya kan juga kita nggak tahu ya Kang Haji ya, karena memang Saudi itu pagi bisa bilang A, sorenya bisa berubah Kang Aka. Gitu. Jadi ini untuk Baraya mungkin yang menyaksikan dari YouTube, dari Facebook juga ya, dan juga dari Instagram. Nah silakan kalau misalkan ada pertanyaan, karena kan ini tentang rindu Baitullah ya. Tadi Teh Vini sudah menjelaskan bahwa penerbangan sudah dibuka kembali untuk yang rencananya ya, kalau tidak ada perubahan kan sudah dibuka ya.
Sudah bisa? Belum sekarang. atau Sekarang lockdown total lagi, lockdown Kang. total lagi, Ya. oke. Rencananya itu 14 harian, tapi ya kita masih nunggu keputusan Oke. resminya. Tapi kalau misal sudah ada niat, sudah Iya. ada persyaratan yang dimiliki, Yang utama itu niat dulu, persyaratannya juga. Nanti bisa konsultasi langsung ya, konsultasi langsung misalkannya, karena memang udah kalau misalkan yang nungguin selesai pandemi itu kita tidak tahu begitu Betul. kapan selesainya. Tapi karena tadi ada regulasi dari pemerintah di sana, terkadang ada mungkin dia juga melihat situasi kondisinya, kadang dibuka atau tadi bisa ditutup lagi. Tapi pas ketika Baraya mungkin sudah meniatkan, sudah ada daftar ataupun bagaimana, itu kan sudah artinya sudah ada kepastian, nanti nungguin kabar dari Anurnya kan, gitu kan. Misalnya sekarang, jadi kalau misalnya udah ada niat, udah ada kesempatan, ya udahlah langsung aja kontak Ustaz Deden ataupun juga Bu Vini. Kalau misalkan yang mau nanya, konsultasi, telepon, ini bagaimana, bisa langsung kan ya? Boleh. Gitu ya. Jadi intinya tadi niat niat dulu gitu kan, langsung hubungi nanti Ustaz Deden ataupun juga Teh Vini ya. Iya. Oke. Nah tadi kan berbicara tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan ya, yang tadi udah sampaikan. Ya. Tidak hanya dari mulai mungkin makanan atau tempat tinggalnya nanti ya, misalnya penginapan dan lain-lain. Fasilitas lain dari Anur Travel yang mungkin ada beberapa jamaah sampai dengan ini ketika saya mau umroh lagi udah Iya. ke Anur lagi, ini apa nih? Sebetulnya udah beberapa kali perjalanan, harusnya jamaah itu kita berikan, misalnya mereka membeli, ya istilahnya beli paket itu bintang 4 Kang. Oke, Tapi karena bintang 5-nya itu ada promo, kita upgrade langsung Kang. Jadi harusnya sebelumnya jarak dari pelataran Masjidil Haram itu sekitar 300 meter. Jadi pas kita upgrade itu langsung di bintang 5, begitu turun hotel langsung di pelataran masjid gitu loh Kang. Hal-hal seperti itu juga memang luar biasa di Anur Travel, yang saya juga sebelumnya pernah di travel lain itu nggak pernah nih Kang ngedapetin fasilitas itu. Mungkin Ustadz Deden sendiri pernah dari beberapa travel ya Pak Ustadz ya. Oke, Gitu. jadi pernah menjadi tour guide atau juga pelaksana di beberapa travel. Yang udah rasakan di Anur seperti apa? Ada perbedaan nggak dengan yang lainnya? Ya, prinsipnya kalau dari sisi ibadah ya tentu tidak ada perbedaan Oke. ya. Iya. Ibadah mah patokannya jelas, kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Mungkin perbedaannya dari fasilitas. Saya pernah mengalami tidur di bintang 3, Oke. pernah ngalamin di bintang 4. Oh, luar biasa ya. Pernah ngalamin ya. Tergantung travelnya kan. Oke. Begitupun dengan fasilitas pesawatnya, ada yang transit, ada yang apa istilahnya direct ya. Kemudian macam-macam. Tapi pada prinsipnya kembali lagi ke travelnya ya, amanahnya, tanggung jawabnya yang diberikan kepada jamaah. Dan saya lihat juga Anur Travel, insya Allah ini bukan travel kecil ya, karena travel besarnya di Makassar ya Bu Betul, Vini ya. Mungkin iya. nanti Bu Vini bisa cerita berapa sekilas ribu gitu. jamaah yang sudah diberangkatkan. Iya, karena memang ini terpusatnya di Makassar. Makassar, Bu Vini ini bertanggung jawab untuk bahasanya apa? Mungkin memasarkan ya di kawasan Jawa. Saya pegang Jawa. kepala cabang Bandung, tapi fokusnya marketing di Pulau Jawa nih Kang Aka gitu. Ya, ini tidak usah khawatir karena Baraya ini adalah streaming, jadi yang di luar Jawa Barat pun itu Oke. masih bisa mengakses. Ya bahkan yang di luar negeri pun masih bisa, karena kita melalui portal ya. Jadi bisa nanti dari Facebook, Instagram, juga YouTube-nya bisa langsung di-share untuk talk show kita ini. Nah tadi karena aku juga penasaran tadi, nah ini Anur sendiri kan kadang orang kalau misalkan ini udah lama gak sih travelnya, takutnya kan ada travel abal-abal, takutnya nggak berizin, terus kan misalnya ternyata bohong nih ketika pas berangkat, aduh taunya janjinya bintang 3 bla 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 jadinya malah di hotel biasa misalnya. Nah ini gimana nih? Ya sebetulnya untuk Anur Travel sendiri kami tidak menjanjikan apapun ya Kang Oke. Aka ya. Yang jelas kita jual paket sesuai dengan harga gitu kan. Tapi kalau ketika kita upgrade ya kita nggak minta lagi ke jamaah gitu. Itu aja kelebihannya sebetulnya. Dan Anur Travel ini pusatnya memang di Makassar. Jadi di daerah Kang Aka. Bukan Anur Travel juga punya cabang di Jakarta. Jadi di Jakarta itu cabang. Tapi cabang Jakarta ini mereka cuman
isu tiket dan masukkan jamaah-jamaah ke sistem visa, Kang Aka. Jadi karena memang Anur Travel ini provider visa langsung, juga wholesaler tiket gitu. Jadi semua permintaan yang di Makassar, jamaah-jamaah Makassar memang luar biasa ya, Kang Haji ya. Per bulan itu sampai 1.000 jamaah gitu. Jadi 1.000 ya? 1.000 ya per bulan, luar jadi biasa. itu yang jadi kelebihan Anur Travel sendiri. Jadi berapapun jamaah dari daerah atau dari manapun, nanti kita ketemu di Jakarta, kita biasanya booking seat satu pesawat, Kang Aka gitu. Sistemnya seperti itu untuk di Anur Travel. Oke. Jadi memang ini bisa dibuktikan sendiri ya, betapa banyak yang percaya dan mempercayai kepada Anur Travel sendiri ya. Jadi dalam 1 bulan aja ini kurang lebih 1.000 permintaan yang ingin berangkat ya. Dan jelas sudah berizin. Ya, lisensi izin pun juga sudah ada ya. Sudah lengkap. Insya jadi Allah tidak usah lengkap. khawatir nih untuk baraya yang misalkannya tadi nih udah ada niat nih, udah ada juga untuk biaya dan lain-lain ya. Untuk persyaratannya sendiri, kalau misalkannya ini kan di tahun ini nih misalnya untuk persyaratan pendaftaran atau bagaimana, itu seperti apa kalau di Anur Travel? Ya, yang utama memang kita wajib banget punya paspor ya, Kang Aka ya. Kalau paspor sebelumnya cuman 5 tahun, sekarang sudah bisa jadi 10 tahun nih, Kang Aka, masa berlaku paspornya. Tapi ya itu, untuk usia sendiri, wayahna sekarang ngikutin dulu prosedur 18 sampai 60 tahun. Itu yang utama. Soalnya memang persyaratan-persyaratan yang lain itu biasanya cuman pendukung ya gitu. Jadi lebih ke protokol kesehatan, Kang. Kalau sekarang jadi harus benar-benar sehat, harus tidak ada penyakit bawaan. Nah, itu harus benar-benar detail nih. Kita sebagai travel itu harus tahu detail seperti apa. Jangan sampai kejadian yang beberapa waktu lalu di umroh new normal, ketika ada satu grup travel sebelah yang memberangkatkan 24 jamaah. Memang kalau sekarang itu cuma 24 maksimal di satu grup itu, yang positifnya sampai 22, Kang Aka gitu. Nah, hal itu kan juga berimbas ke kita semua nih yang tadinya sudah persiapan mau berangkat, sudah packing ya, Kang Haji ya. Jadi ada warning ya dari pemerintah gitu. Jadi lebih ke protokol kesehatan yang harus diutamakan. Nah, kalau misalkannya ini untuk misalkannya apakah bisa dibantu juga, misalnya aduh saya tuh kalau memang misalnya saya belum punya visa, kemudian juga saya juga malas nih ngurus-ngurus untuk swab dan lain-lain, bisa dibantu dari Anurnya sendiri? Sebetulnya kalau visa itu kan sudah include dalam paket ya, Kang Aka ya. Kalau untuk swabnya sendiri, kalau masih berlaku itu kita memang harus dikarantina dulu nih, Kang. 1 hari sebelum pemberangkatan masuk ke hotel karantina satu malam, itu swab dan lain-lain sudah kita yang urus gitu, seperti itu. Dan kepulangan pun juga 5 malam, Kang Aka, di hotelnya. Jadi kalau misalnya program 9 hari ditambah 6 malam itu sekitar 15 hari itu sekarang umrohnya di Baitullah dan di Jakarta ya, Kang Haji ya. Gitu. Jadi wayahna ya mengikuti, kalau tadi harus gitu, mau. Ya itu juga untuk keamanan semuanya ya. Jadi mau tidak mau. Jadi tapi tetap kalau misalkannya di Baitullahnya sendiri tidak dikurangi ya untuk harinya. Biasanya berapa hari sih udah kalau umroh itu? Biasanya paketnya 53 ya? Iya. Cuman kan sekarang tetap harus karantina tuh, Kang. Ada karantina itu. 2-3 hari di Baitullahnya sendiri. Kayaknya lebih cepat di Mekah ya. Kan biasanya lebih lama di Mekah, Madinah ya sekitar 3 hari biasanya Madinah ya Bu ya. Sekarang biasanya program yang new normal ini Madinahnya dulu baru ke Mekah gitu. Karena kan nunggu hasil swabnya gitu. Jadi contohnya misalkan kalau aku analogikan, mungkin ini penasaran dari baraya gitu ya. Kalau misalkan kita terbang, ketika di sana dikarantina dulu atau dikarantina masuk dulu? Masuk ke hotel karantina 2-3 hari dulu, di swab, setelah hasilnya negatif baru kita bebas di Masjid Nabawi. Baru ke Mekah itu kita nggak dikarantina lagi. Oke, jadi memang tidak usah khawatir ya. Jadi ketika pemberangkatan pun dari Anurnya sudah dipersiapkan, itu H-1 untuk swab test dan lain-lain. Baru mungkin kalau di situ ternyata hasilnya negatif, bisa langsung terbang. Kalau yang positif ya
Ya, dikembalikan? kita bisa reschedule Kang Aka, oke. karena memang visa itu kan 30 hari nih gitu, seperti itu Oke, jadi sih. menunggu ya. Nanti dicek lagi kalau misalkan udah negatif, bisa langsung diberangkatkan diberangkatkan. ya. Jadi memang demi keamanan kenyamanan bersama Iya. gitu ya. Oke. Mau nggak mau. Oh, nggak mau. Jadi di sana pun ya melalui protokol juga ya dari sana. Kemudian kalau apakah nanti di sananya mungkin yang penasaran dibatasi nggak sih kalau misalkan ya pas ketika pelaksanaan ibadahnya mungkin kalau aku nggak tahu ya maksudnya tuh kalau kita ada sesi-sesinya nih kalau biasanya kalau pelaksanaan Yang seperti- jelas Kang Aka, kalau sebelum pandemi itu kan satu bis itu biasanya sampai 40 jamaah ya, 40 sampai 50 ya Kang Haji ya, Betul. satu bis itu. Sekarang dibatasi maksimal 24 jamaah. Oke. Jadi satu kursi itu cuma bisa dipakai 1 jamaah. Oke. Itu. Jadi- Dari situ. Jadi memang diterapkan juga social Iya, distancingnya ya. kalau di sana lebih ketat ya Kang Haji ya. Malah kita lebih nyaman begitu sebetulnya kan. Kalau Indonesia sekarang PSBB atau lockdown kayaknya nggak ngaruh ya Kang ya. Tapi Jadi- Saudi luar biasa. Jadi di sana benar-benar jadi tidak usah khawatir nih bagi beberapa Ya. mungkin ada kan kekhawatiran misalkannya tapi ini masih kayak gini nanti aja deh kalau udah selesai. Nah selesainya tuh kan kapan kita nggak tahu ya. Maksudnya tuh memang tidak ada menjamin kan. Maksudnya tuh ya kita namanya new normal ya lakuin aja di saat memang udah ada kesempatan Iya, gitu iya. kan sebelum misalkan nanti kan kalau misalkan ya keburu dipanggil Allah meninggal Iya, gitu iya. kan gimana kan gitu kan belum sempat ke sana gitu kan jadi memang selagi ada kesempatan mah ya udah nah Bersegera ya. bersegera gitu tadi kan udah juga sudah menjelaskan salah satu udah pahala dari umroh itu apa sih yang paling besar gitu yang bisa kita dapat. Ya, pahala ataupun keutamaan ya Keutamaan. bagi siapapun yang melaksanakan ibadah umroh ya termasuk ustadznya ya. Makanya ustadznya pengen terus ngebimbing ya. Kenapa sih nggak bosen ya nggak pernah bosen ya? Karena apa? Karena ada keutamaan yang spesial. Apa itu? Kafaratul lima bainahuma. Jadi antara umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya itu adalah kafaratul lima bainahuma. Siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa? Bisa jadi dosa Ustadz Deden lebih banyak dari dosa Aka ya. Betul nggak? Ketawa-ketawa. Jadi kita semua sangat mengharapkan dan menginginkan ampunan dari Allah, magfirah dari Allah, rahmat dari Allah. Nah, salah satunya adalah dengan pelaksanaan ibadah umroh. Jadi umroh itu menghapuskan, menggugurkan dosa. Termasuk ya pelaksanaan umroh juga kan ketika umrohnya mabrur maka balasannya juga surga ketika mabrur ya, dan mabrur itu qoblal umroh, indal umroh, ba'dal umroh. Mabrur itu sebelum umroh, ketika umroh juga Setelah ini ba'dal umroh. Bagaimana bisa mempertahankan bahkan meningkatkan ibadah kita. Ketika di Baitullah nikah, ketika di Masjidil Haram juga Masjid Nabawi ibadahnya itu wah luar biasa, getol banget, rajin banget. 2 jam sebelum adzan sudah datang ke masjid. Paling terdepan biasanya gitu jamaah. Jadi gitu ya. jadi ada ternyata ada perbedaan yang mempengaruhi Betul, diri. Kak. banget, Jadi ya. kalau Aka mudah-mudahan Allah memudahkan Aka juga untuk bisa ke sana ya Kak ya. Amin. Usia berapa? 72 ya? 72 belum masuk ya kalau daerah new normal. Oke. Jadi Aku 17 tahun lah daripada 72. ketika Aka diberikan kesempatan ke sana Oke. Kak, itu jangan heran kalau jamaah itu adzan tuh Kak. Adzan 2 jam lagi, 2 jam sebelum jamaah udah pada standby ya. standby Kang di Haji ya. masjid. Itu pada pengen ke depan. Jadi bersemangat dan berburu ingin mendapatkan saf yang terdepan. Jadi Nah, ada perubahan ya. perubahan Secara sendiri. ketika seseorang mabrur, kalau ibadahnya dibawa kemabruran itu dibawa sampai dengan ke tanah air, semangat ibadahnya, semangat menjaga hatinya gitu kan. Karena dalam umroh, dalam haji fala rafatha wala fusuqa wala jidala ya. Kita betul-betul jaga jangan ada perkataan yang kotor gitu ya. Jangan ada hal-hal yang memang bisa menggugurkan ibadah umroh dan haji kita. Maka insya Allah kemabruran itu akan kita raih, dan kalau mabrur maka jaminan pahalanya adalah surganya Allah. Oke. Nah, ini sebelum nanti kita tutup nih dari Tevini sendiri, ini mungkin ada yang mau disampaikan bagaimana kalau misalkannya dari Baraya ya dimanapun berada, baik yang itu yang di Jawa Barat ataupun juga di Indonesia ataupun sekarang juga lagi ada di luar negeri ya. Kalau misalkannya ingin memilih Anur Travel sebagai fasilitas untuk ke Baitullah, ini seperti apa? Ya, Tata baik. cara dan lain-lainnya.
Sebetulnya kalau Anur Travel ini kita juga bisa online nih Kang Aka. Jadi kita juga sistem dan lain-lain semuanya online. Jadi bukan karena saya ada di Bandung, jamaah-jamaah yang bisa daftar itu cuma jamaah Bandung aja. Tapi jamaah yang dari Papua dan lain-lain juga mangga gitu. Karena memang biasanya kita bikin manasik itu kan 2 kali nih. 1 kalinya itu nanti ketika mau pemberangkatan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Baraya yang mau pingin tahu info-info tentang Anur Travel ataupun kemudahan apa aja sih yang bisa didapat sama Baraya semua, itu bisa menghubungi kami langsung di website kita. Kita juga ada di IG-nya juga, fanpage-nya juga di anurtravel.id Kang Aka gitu. Oke, anurtravel.id ya. Itu ataupun juga bisa langsung di Instagramnya @anurtravel. Anurtravel.id juga. Oh, oke. Website? Websitenya juga sama. Oh, sama juga. Ya. Atau semua ID ya? Ya, anurtravel.id. Oh, Untuk iya. mempermudah semuanya Kang Haji gitu. Bagus. Makasih ya Kang Yuda. Jadi yang di belakang layarnya jadi Iya. disebutkan ya. Harus disapa dong. Oke. Jadi sekarang lebih mudah dan di sana sudah banyak juga ada beberapa dokumentasi. Ya, atau Baraya lengkap. bisa semua udah Lengkap ya. bisa online, termasuk misalnya sudah transfer pun tinggal masukkan di situ dan lain-lain sudah ada gitu. Jadi bisa online ya, tenang Iya, saja semua ya. sudah online. Jadi sudah terintegrasi dengan teknologi digital ya. Jadi Iya. sudah gampang nih gitu. Harus ngikutin Kang Aka. Oke. Ya udah upgrade tadi Iya, ya. walaupun emak-emak kan, tapi Oh. tetap harus upgrade juga. Gitu ya. Barangkali mungkin dari Baraya ini punya biasanya geng sosialita nih ya. Nah, itu. Biasanya kalau umroh satu orang geng sosialitanya 20 orang langsung nih. Iya. Nah, kalau misalkan yang kayak gitu nih, misalkan maaf ya, kalau Iya. misalkan di Indonesia nih walaupun mau umroh tetap aja yang namanya diskon tuh pengen itu gimana gitu kan. Pengen diskon Tahu misalnya aja gimana? apa ya. Iya, gimana tuh? Misalnya pengen diskon, ada promo apa nih gitu misalnya. Langsung japri aja deh. Oh, gitu ya. WA. Nah, Baraya gitu ya. Jadi kalau misalkan ya, saya mau ajak temen nih gitu Iya. kan, misalnya, dapat diskon gak? Nah nanti bisikin langsung ke Tevini ya. Boleh, karena kita juga ada sistem kemitraan juga sebetulnya Kang oke. Aka. Jadi kita ada mitra cabang di beberapa daerah juga gitu. Jadi kalau misalnya ternyata Baraya semua yang di daerah ada mitra atau cabang di sekitar sana, bisa kita infokan untuk langsung menghubungi mitra atau cabang Anur Travel yang terdekat gitu. Oke ya. Baiklah Baraya, itu tadi perbincangan kita mengenai Rindu Baitullah. RBT ini yang bikin Ustaz Deden ya. Masya Allah nih, tiba-tiba gitu RBT itu bukan ring Baitun ya. Dulu ya Kang ya, Oh. ring Baitun. Kalau sekarang Rindu Baitullah karena pandeminya terlalu lama. Oke, jadi udah ke pending. Nah, mudah-mudahan ya, maksudnya di Ramadan ini nih para jamaah bisa melaksanakan ibadah Ramadan di Baitullah gitu kan. Amin ya Rabbal Amin. Gitu kan ya. Pokoknya terima kasih untuk Tevini sudah hadir ke Baraya Sami-sami, ya. Kang Aka. Dan juga untuk tadi kita sudah juga mendengar penjelasan dari Ude ya, jelas sekali mengenai sekelas mungkin nanti kita next bisa lebih digali lagi tentang umroh dan haji ya. Betul, harus. Karena memang banyak sekali ya apa keutamaan dan juga tata cara yang baik dan benar itu seperti Betul. apa gitu yang memang yang sesuai syariat begitu deh. Dan yang menarik juga di Anur Travel ini punya tagline. Oh, apa tuh tagline-nya? Baitullah itu dekat ketika kita mau melangkah. Oh ya, melangkahnya Tagline. dengan Anur ya. Dengan Anur bersama Anur. Iya, melangkahnya itu kan bisa dengan cara apapun nih Kang gitu. Jadi walaupun misalnya cuman DP dulu kah 100.000 atau cuman nabung dulu kah, Oke. itu sudah melangkah loh Kang. Oke. Bikin paspor dulu kah gitu. Jadi seperti itu. Apapun insya Allah ketika kita mau melangkah Allah sudah catat dengan Oke, kebaikan. jadi insya Allah ya itu juga dari Anur jadi bisa membantu mempermudah ya. Insya Bagi yang Allah. sudah punya niat Betul. bisa dipermudah dengan Anur Travel ya gitu. Jadi tadi melangkah ke Baitullah Baitullah itu dekat apabila kita Ketika kita mau kita mau melangkah, Iya. gitu. Melangkahnya dengan niat dulu tadi, dengan Bikin paspor dulu. gitu kan, dengan menghubungi dulu. Nah, iya, untuk Tevini, tanya-tanya gitu. dulu bisa. Tanya-tanya aja dulu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk Amin. semuanya Baraya. Jangan lupa untuk men-subscribe, like dan juga share and comment ya, karena pembahasan kali ini selalu tersimpan di YouTube-nya @barayakita
baraya.online ya, atau juga di Facebook Baraya Kita Official. Terima kasih untuk Arkis Design dan juga tim Baraya yang sudah mensupport acara hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya, karena kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dengan saya di next episode untuk Penjoy. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya. Kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Melayani tamu Allah di jalan cahaya. Aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda. Melayani tamu Allah menuju Baitullah dengan setia ikhlas lillahi ta'ala.
baru 30 juz kita kasih. Beliau ini Bang Budi anak di asli daerah. Saya pernah datangkan ulama Mesir dari Mesir, Abu Kira Asyarah. Dia katakan bahwa anak ini baru orang Mesir katakan bahwa itu saya mengingat orang Indonesia yang sangat fasih dalam mengaji. Saya berdoa untuk mengajari dan mengajar ini dalam bentuk secara sedikit terkendala, tapi pesan sponsor yang bersyukur saya juga katanya Allah dan bisa mendoakan. Betul mau meninggal? Terima kasih.